pengadaan vaksin, proses produksi, terus penunjangnya yang di hewan. Gitu. Padahal bayangan saya ya kalau Isa itu sapi gitu. Halo, Fun, Dad. nges vaksin kan? Vaksin udah. Wah, banyak Nah, masih galau. Nyata maksudnya aman tuh sih vaksin? Aduh, kalau pengen nggak pusing, kebetulan nih Putri, mungkin Bebe sama sobat-sobat karetan bisa menyaksikan nih ada tajuk di Karetan Bercerita tentang vaksin loh. Wah, itu orang bisa nyawa. Iya. Mana berarti Kayaknya nanti banyak pertanyaan deh, dijelaskan sama orang yang expert. Oke, berarti saya bisa lebih yakin tentunya kayak vaksin atau hente. Nah iya, betul. Soalnya ngantrinya juga lumayan Wah. mau vaksin teh, cari kesempatannya Iya, susah. betul. Iya, ya. Kalau gitu mungkin kita ikutin aja lah ya. Oke. Karetan bercerita mengenai vaksin COVID-19 ini. Assalamualaikum teman-teman, salam sehat dan tetap semangat di masa pandemi. Bertemu lagi di rangkaian Reuni Perak Karetan 96 dalam program Karetan Bercerita bersama saya Elis. Program Karetan Bercerita hari ini kita akan berbincang seputar vaksin bersama dua orang narasumber yang sudah kita undang. Sebelum berbincang-bincang dengan narasumber kita, jangan lupa like and subscribe dulu ya channel Karetan TV tanpa spasi. Rereongan Silih Rojong, Salawe, Salawasna. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berkenalan dengan kedua narasumber kita. Yang pertama, ada Dr. Mahsun Muhammadi MKK. Selamat datang dokter, terima kasih. Selamat datang Mbak Elis. Iya, terima kasih. Yang kedua, ada teman kita Muhammad Ismail, tapi kita lebih biasa mengenal dia dengan Isa. Salah satu teman kita nih dari Karetan 96 kelas Bio 2. Hai Isa. Halo. Terima kasih ya sudah datang ya. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu tentang kurikulum PT dari tamu kita. Dr. Mahsun, nama Dr. Mahsun Muhammadi MKK, tempat tinggalnya di Cimahi, di apartemen DH Super Blok A di Cimahi, dan beliau sudah menikah dengan satu istri dan satu anak. Pendidikan di S1 Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 97. S2-nya Magister Kedokteran Kerja MKK di lulusan tahun 2012 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Begitu ya Pak ya? Nah, beliau bekerja di PT Bio Farma di Pasteur dari sejak 2001 sampai saat ini beliau sudah menjadi Kepala Divisi Retail dan Pelayanan dan menjadi anggota tim juga koordinasi pengkajian halal dan strategi komunikasi vaksin COVID-19 di Kementerian BUMN. Kemudian ketua tim Immunicare, kemudian anggota tim koordinasi pengkajian halal dan strategi komunikasi vaksin COVID-19 di Kementerian BUMN, kemudian ketua tim Immunicare, ketua tim P2K3 wakil MR OHSAS 8001 di 2007, kemudian kepala Pusat Pengendalian Keadaan Darurat Kapusdal, anggota tim advokasi imunisasi, begitu ya Pak ya? Masih ada kelanjutannya, juga termasuk auditor, lead auditor sistem manajemen mutu di ISO 9001 di 2015, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 di 2015 juga, sistem manajemen K3 OHSAS 18001 di 2015 juga, sistem manajemen lab dan pengujian dan kalibrasi ISO 17025 di 2017, sistem manajemen lab klinik medis ISO 15189 di 2012, dan sekarang riwayat pekerjaan beliau adalah Kepala Divisi Retail dan Pelayanan dari Oktober 2020 sampai sekarang, Kepala Divisi Unit Klinik dan Imunisasi Mei sampai Oktober 2020,
Kepala Bagian Manajemen Mutu 2017 sampai 2020, dan ini masih panjang teman-teman. Saya cukup dulu segitu ya Pak ya. Dan satu lagi dari teman saya yang satu lagi tentang Muhammad Ismail, tapi dia nggak kasih CV teman-teman. Jadi cukup Isa aja dari Bio 2 katanya ya. Cukup gitu aja ya, Isa ya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa Kang Isa ini juga memang bekerja di Bio Farma juga sama dengan Dr. Mahsun. Teman-teman, kita akan mulai berbincang-bincang seperti yang kita ketahui bahwa dalam kondisi dari 2020 kemarin kita berada dalam kondisi pandemi dengan munculnya virus COVID-19. Dan ini membuat perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita saat ini. Saat ini sedang marak sekali pembicaraan tentang vaksin, salah satunya sebagai langkah dalam mengatasi kondisi saat ini. Karena dalam beberapa bulan ini juga sedang gencar sekali tentang pemakaian vaksin untuk masyarakat di sekitar kita, terutama lansia, dan akan berlanjut untuk pelayan publik. Dan jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel di Karetan TV tanpa spasi, rereongan silih rojong, salawe, salawasna. Sekarang mari kita mulai ngobrol ya. Maaf ya ini panjang banget yang harus diceritain dari awalnya, Pak Dokter juga Isa. Sekarang yang pertama kita mau ngobrol dulu sama Pak Dokter ya. Pak Dokter, sekarang ini pemerintah sangat gencar sekali menggalakkan vaksin di masyarakat, terutama lansia ya. Yang pertama itu di lansia. Sebetulnya fungsi vaksin itu sendiri untuk saat ini apa Pak? Ya Mbak Elis, terima kasih. Fungsi vaksin itu paling tidak ada dua hal. Yang pertama, fungsi vaksin untuk individu yang divaksin, yaitu untuk memberikan kekebalan kepada yang divaksin sehingga dia kebal terhadap penyakit tertentu yang berbahaya sesuai zat aktif yang ada di dalam vaksin itu. Misalkan vaksin COVID berarti bisa memberikan kekebalan terhadap vaksin COVID. Yang kedua, kalau vaksin ini diberikan kepada sejumlah besar masyarakat, minimal katakanlah 70% untuk vaksin COVID ini 70% hitungannya, jadi sekitar 181,5 juta sasaran, itu akan bisa memberikan namanya kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok itu seolah-olah seluruh masyarakat kita itu bisa terlindungi dengan adanya sebagian besar yang sudah divaksin. Memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, itu yang kita harapkan. Begitu ya Pak ya. Dan sekarang sedang gencar agar semua orang dapat divaksin ya Pak, begitu ya? Betul. Apakah semua orang boleh divaksin untuk yang vaksin COVID ini Pak? Ya, pada umumnya vaksin itu boleh diberikan sesuai dengan indikasinya. Nah, untuk vaksin COVID ini kan jenisnya bermacam-macam Mbak Elis ya, tapi secara umum mungkin yang sudah ada di Indonesia saat ini kan vaksin COVID dari Sinovac, terus ada yang AstraZeneca, ada lagi vaksin COVID yang Sinopharm yang sudah ada. Nanti mungkin beberapa waktu lagi akan datang beberapa jenis vaksin yang lain. Secara umum saat ini memang masih usia di atas 18 tahun Mbak Elis. 18 tahun ke atas. Nah, bagaimana untuk yang di bawah 18 tahun? Nanti kita menunggu hasil uji klinis. Jadi untuk saat ini memang harus 18 tahun ke atas. Yang kedua, dia harus sehat. Tidak dalam kondisi sakit. Kalau misalkan sedang sakit panas, ini harus ditunda sampai sembuh dulu. Nah, berikutnya yang penting lagi, tidak memiliki alergi terhadap vaksinnya atau komponen di dalam vaksin itu. Jadi kalau ada alergi tidak boleh. Misalkan penyuntikan pertama ada reaksi yang disebut alergi berat, anafilaktik ya, anafilaktik shock, itu berarti suntikan kedua tidak boleh diberikan. Jadi hal ini yang menjadi perhatian. Kalau yang lainnya adalah kalau dia punya penyakit yang berat, misalkan jantung, misalkan darah tinggi, itu juga harus dipastikan penyakitnya tadi, misalkan darah tingginya itu sudah dalam kondisi stabil, terkontrol. Ya itu kalau sudah stabil boleh, tapi kalau sedang sakit misalkan 180/110 atau lebih tinggi lagi, belum boleh divaksin, harus diobatin dulu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus ada kesadaran untuk mengamati kondisi diri sendiri ya Pak ya? Betul. Okay. Kalau ragu-ragu memang nanti harus lapor ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan medis. Ya, lebih untuk baik cek dulu ya Pak ya? Memastikan. Juga ini hamil juga tidak diperbolehkan. Oh gitu. Kalau yang menyusui itu diperbolehkan. Jadi kalau yang hamil tidak boleh divaksin dulu. Seperti itu. Betul. Sebetulnya karena memang vaksin ini ada beberapa jenis tadi ya Pak ya. Kalau isinya si vaksin ini apa sebetulnya Pak? Jadi isi vaksin misalkan ini saya contoh vaksin Sinovac. Yang pertama adalah zat aktif.
Nah, zat aktif itu isinya adalah antigen, yaitu virus SARS-CoV-2 yang sudah diinaktivasi atau dimatikan. Jadi berupa protein virusnya tadi. Yang kedua, adjuvan. Adjuvan itu adalah semacam zat kimia, misalkan aluminium hidroksida atau AlOH3, yang berfungsi nanti bagaimana meningkatkan kekebalan yang ditimbulkan. Selain dari zat aktifnya juga adjuvan ini membantu pembentukan antibodi atau kekebalan. Yang ketiga ada zat tambahan lain, zat kimia, misalkan NaCl, Na2HP4, NaH2P4 ini sebagai pelarut atau filler, pengisi. Itu juga membantu dalam proses nanti vaksinasinya. Vaksinasinya, oh iya. Jadi memang isinya ada berbagai macam dan memang itu sudah sesuai komposisinya ya Pak ya. Betul. Nah untuk pertanyaan yang berikut Pak, tapi saya lihat dari kurikulum PT tadi Bapak sepertinya ada nih kapasitas untuk ini. Apakah vaksin ini halal Pak? Ya, untuk menjelaskan tentang kehalalan vaksin, itu lembaga yang berwenang adalah di negara kita namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini yang bisa memberikan sertifikat. Nah, BPJPH ini dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu ada dua institusi di situ, yaitu Komisi Fatwa MUI yang memberikan fatwa. Ini para alim ulama, ini fatwanya bagaimana. Nah, yang berikutnya ada namanya LP-POM MUI. Ya, ini semacam lembaga pemeriksa halal yang akan mengaudit. Nah, sebagai laporan kepada teman-teman sekalian, untuk vaksin Sinovac ini sudah mendapat sertifikat halal dari MUI dan dari BPJPH sudah keluar. Jadi Sinovac ini terbagi menjadi 3 merek. Satu merek yang CoronaVac yang kita impor langsung berupa produk jadi. Yang kedua adalah vaksin COVID-19 ini yang produksi setengah produksinya di Bio Farma. Nah, dilanjut yang di sini gitu ya? Iya, yang di Bandung. Ya. Yang ketiga ini yang kami siapkan juga yang mereknya Cov2Bio ini juga sudah mendapat karena prosesnya sama. Jadi 3 merek ini sudah mendapat sertifikat halal. Sedangkan vaksin-vaksin yang lain itu sudah dilakukan pengkajian juga dari Majelis Ulama Indonesia. Itu posisinya boleh digunakan. Boleh seperti digunakan. itu. Oke. Kebetulan saya sudah divaksin Pak di salah Alhamdulillah. satu yang sudah disebut tadi, jadi ternyata halal. Nah, tapi kita juga pengen tahu Pak, sebetulnya ya seperti tadi sudah disinggung bahwa ternyata ada vaksin yang dikirim sudah jadi, ternyata ada yang setengah jadi. Jadi sebetulnya bisa diceritain nggak sebetulnya gimana sih cara buat si vaksin ini gitu Pak? Memang untuk pembuatan vaksin ini panjang ceritanya. Kalau saya bagi menjadi 2 step ya. Step pertama adalah step penelitian dan pengembangan. Step kedua adalah step proses produksi di pabrik. Misalkan di Bio Farma sini atau di pabrik di Cina ya, di Sinovac. Nah, step pertama ini melakukan penelitian, mulai penelitian pendahuluan, terus uji preklinis. Preklinis itu di hewan. Terus berikutnya uji klinis. Uji klinis itu di manusia ada fase 1, fase 2, fase 3. Itu di manusia. Intinya ini untuk mendapatkan namanya master seed dari vaksin, juga platform antigennya apa yang digunakan di vaksin ini. Misalkan inactivated vaksin. Dari sini juga dipantau semuanya dari segi keamanannya, kualitinya, dan efikasinya itu dipantau. Kalau sudah lolos, barulah ini bisa diproduksi di pabrik, di manufaktur, di tahap kedua. Diperbanyak gitu ya Pak ya? Ya, di pabrik ini ada 2 step juga. Step yang disebut upstream proses dan step downstream proses. Step upstream proses ini mulai persiapan bibit, jadi kumannya ini masih hidup nih. Persiapan bibit dan media, jadi kumannya ditumbuh kembangkan dalam media tertentu sehingga dia tumbuh, berkembang, dikultivasi, dikembangbiakkan. Berikutnya dipanen ya. Kita manen kuman tapi bukan manen padi ya. Dipanen juga ya. Nah, setelah dipanen baru berikutnya dilakukan namanya inaktivasi, dimatikan. Setelah dimatikan terakhir dimurnikan. Setelah proses pemurnian ini jadilah vaksin setengah jadi yang disebut balek istilahnya. Nah, setelah balek barulah masuk step berikutnya downstream proses. Nah, balek inilah yang diimpor sama Bio Farma. Yang setengah jadi ya, itu. setengah jadi diimpor, dibawa ke Bio Farma. Nah, proses balek ini tahap berikutnya dilakukan namanya formulasi. Di formulasi itu ditambahkan zat-zat tadi,
ada adjuvan. Itu di sini ya Pak ya? Ya, Di Bio Farma? kebetulan ya kalau yang ini untuk formulasinya masih dilakukan di Cina. Oh ya. Di Cina kita sudah mengimpor bulk ready to fill, artinya proses formulasinya di sana. Kita di sini tinggal step pengisian, di filling di sini. Setelah di filling, dilakukan pengemasan dan jadi finish product. Jadi seperti itu. Artinya pada saat kita impor dari sana itu sudah aman, tidak berbahaya lagi. Kalau waktu di sana masih kumannya masih hidup, masih gitu ya, berbahaya. belum dimatikan ya Pak Ya. Dan ternyata panjang ya Pak. Lumayan panjang. Nah ini yang pengen saya tanya sebenarnya ada pengen tahu sebetulnya di dalam Bio Farma seperti apa sih Pak kondisinya dengan kan ini udah panjang dari sana, di sini juga kayaknya tahapannya nggak sesingkat itu gitu. Di dalam kan Bio Farma saya baru tahu ternyata Bio Farma di sini pabrik juga gitu. Betul. Nah kira-kira apa yang terjadi di dalam pabrik ini Pak? Ya, jadi pada saat awal Bio Farma mendapat penugasan, jadi mulai direksi sampai seluruh karyawan itu berkomitmen bagaimana kami semua bisa memproduksi ini dengan baik, dengan kualitas yang tinggi dan tepat waktu. Nah, untuk itulah semua hal harus diperhatikan mulai katakanlah supply chain-nya, pas pembelian bahan bakunya sampai datang di sini juga koordinasinya dengan berbagai pihak. Nah, hal yang lain yang penting adalah bagaimana kita memastikan karyawan yang bekerja dalam memproduksi vaksin ini semua sehat, nggak boleh ada yang sakit. Betul. Karena kalau Bahaya sakit ya, Pak, ya? nanti ini produksinya bisa terhambat, ya. Apalagi sakitnya menular gitu. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai sakit menular atau terkena COVID katakanlah ya. Nah ini kan produksinya bisa berhenti, padahal vaksinnya udah ditunggu. Jadi kami melakukan berbagai upaya yang sangat keras ya, agar di satu sisi proses pengadaannya ini berjalan dengan lancar, terus regulasi dengan Badan POM, dengan Kemenkes juga kami koordinasikan bisa dengan baik, dan yang terpenting lagi karyawan-karyawan kami yang bertugas mulai dari pengadaan vaksin, proses produksi, terus penunjangnya yang di hewan, juga di quality control, di quality assurance, semua bisa bahu-membahu bekerja sehingga bisa terjadi proses produksi yang tepat waktu. Dan karyawannya banyak ya Pak ya? Karyawan kita lumayan banyak, sekitar 1.300-an lebih. Wah, menjaga 1.300 orang itu luar Iya, biasa betul. ya Pak ya? Betul. Nah ini saya sedikit bertanya dulu dengan Isa ya. Sa, kalau Bapak kan memang di wilayah-wilayah pabrik dan vaksin-vaksin. Nah kalau Isa itu di wilayahnya agak berbeda nih di Bio Farmanya. Di wilayah apa tuh Sa? Kalau saya in prinsip adalah kalau tadi Pak Mahsun itu di ujung sana diproduksi, kemudian untuk supply dan lain-lain. Kalau saya yang tadi disebutkan sebelum vaksin ini jadi untuk ini kan harus diujikan. Ujinya itu semuanya diujikan di hewan. Oh, nah, jadi hewannya disiapin gitu ya? Jadi sebelum di ke manusia itu kan statusnya harus diujikan dulu di hewan. Nah itu kita kalau saya kebetulan amanah saya ya harus nyiapin hewan gitu. Jadi untuk uji pelihara itu. Gitu hewannya di sana? Iya betul. Jadi kayak peternakan dong ya? Kurang lebihnya seperti itu. Itu biasanya hewan apa saja yang dipersiapkan kalau buat uji coba? Untuk untuk uji COVID ini yang kita ini adalah mencit itu mencit apa itu ya? Apa? Bukan tikus putih bukan ya, tikus ya? mais. Mungkin orang awam tuh nyebutnya sama ya, tikus tuh ini mais itu pada ada yang kecil gitu ya. Oh. Jadi kecil. mais itu yang kayak tikus putih-putih kecil-kecil ya, gitu betul. ya. Okay. Betul. Kalau biasanya mah kalau di tempat lain dipakai untuk makanan ular gitu ya. Oh nah, iya, kurang yang lebihnya agak seperti itu. Kecil. Itu yang dipakai di tesnya ya. Untuk tesnya itu. Kemudian ada juga di kalau bahasa kita mah marmot ya. Marmot juga kita digunakan untuk uji COVID. Kemudian untuk vaksin yang lain itu kita juga menggunakan red itu tikus putih. Jadi tikus gede. Tikusnya. Nah. Ada kelinci, kalau kelinci kita pakai juga New Zealand White. New Zealand White tikus Australia kalau kita mah dikenalnya kayak gitu. Di saya kurang lebihnya gitu. Jadi nyiapin hewan yang untuk pengujian gitu. Padahal bayangan saya ya kalau Isa itu piara hewannya sapi gitu. Yang gede-gede. Oh ternyata salah ya. Ternyata
memang hewan-hewan yang bisa digunakan untuk tes uji itu Iya, ya. betul, Tapi kebanyakan memang tikus ya. Kenapa sih tikus? Reseptornya yang untuk pengujian itu, jadi yang memang sangat yang untuk kurang lebihnya itu kan di hewan ini model yang kurang lebih reseptornya sama dengan manusia gitu. Jadi memang ada kesesuaian gitu ya. Jadi memang diamatinya mungkin bisa lebih cermat gitu ya. Iya, Oh, betul, jadi betul. kamu sering main sama tikus ya? Ya dikit lah, Oh, paling dikit. saya bukan sering lagi ya. Miaranya cuma dikit nih, cuma berapa ya? Sekarang 18 ribuan. Ah gila lu. Itu bukan dikit, kebayang itu kalau ngelihat nanti sometime kita liatin fotonya ya, seberapa banyak itu tikus-tikusnya. Oke. Nah, satu lagi Pak, pertanyaan sebelum kita nanti break dulu. Sebetulnya seberapa besar biaya vaksin ini Pak? Ya, untuk masyarakat Biaya maksudnya. di internal sebesar apa, dan masyarakat sebetulnya kalau ini diuangkan, kan sekarang sementara ini kita semua tinggal pakai gitu ya. Kalau diuangkan jadi berapa tuh? Jadi gini, saat ini kan pemerintah memiliki 2 program. Vaksinasi program yang gratis itu. Iya, betul. Yang kedua adalah vaksinasi gotong royong. Oh, ya itu Nah, saya dengar juga tuh. Nah, untuk perbandingan aja, kalau yang vaksinasi gotong royong itu sudah ada keputusan Menteri Kesehatannya berapa biayanya untuk perbandingan ya. Biaya vaksinnya itu 321.660. Satu kali atau udah satu Vaksinnya paket? saja. Oh, vaksinnya saja. Terus biaya layanan medisnya 117.910. Jadi totalnya 439.570 satu kali vaksin. Satu kali. Jadi Sebenarnya kita harus 2 kali ya Pak? 2 kali. 879.140. Ya kurang lebih 900 Kurang ribu. lebih seperti itu. Jadi sebagai perbandingan ya. Jadi Ternyata nilai lumayan. vaksinasi itu kurang lebih seperti itu. Saya gratis Pak, untung Pak. Nah, saya sedikit bertanya tadi, sebetulnya vaksin gotong royong itu apa sih Pak? Jadi vaksin itu pada prinsipnya dari pemerintah diberikan gratis. Nah, kemarin para pengusaha di bawah koordinasi Kadin menghadap kepada Bapak Presiden, terus beraudiensi juga Bapak Menko Perekonomian dan seterusnya dengan Kementerian BUMN juga, yang intinya terjadi dialog yang kesimpulannya ingin berpartisipasi para pengusaha dan perusahaan ini. Jadi vaksinasi gotong royong adalah vaksinasi yang diberikan kepada karyawan, kepada keluarga, kepada individu lain terkait keluarga, bisa juga sebagai CSR bagi masyarakat sekitar perusahaan yang diberikan gratis tapi dibiayai oleh perusahaan. Oh, jadi perusahaannya gratis kepada yang tadi disebut ya, Iya. misalnya karyawan, keluarga dan CSR, Betul. tapi perusahaan bayar ke Ke pemerintah. Bio Farma. Oh, ke Bio Farma Ke Bio ya. Farma, berkontrak dengan Bio Iya, Farma. terkontraknya dengan Bio Farma. Oh, begitu. Nah, itu sudah ada ya prosedurnya mendaftar barangkali ya perusahaan Sudah, begitu. sudah. Oh. Sudah jalan kemarin di launching Pak Jokowi pada tanggal 18 Mei kemarin. Di beberapa perusahaan launchingnya di Unilever. Oh, Di iya. kawasan Jababeka ya. Dan itu memang vaksinnya disiapkan sama Bio Farma ya, Pak? Vaksinnya disiapkan sama Bio Farma. Kebetulan vaksinnya yang untuk Jenisnya, gotong Pak? royong ini berbeda dengan vaksin program. Oh. Kalau yang vaksin program Sinovac Iya. sama AstraZeneca ya, yang gotong royong ini adalah vaksinnya Sinopharm. Sinopharm. Jadi berbeda. Mirip-mirip ya namanya, tapi Mirip. beda itu sebetulnya. Antigennya sama, Iya. inactivated juga, tapi jarak penyuntikannya kalau yang Sinovac ini kan boleh 14 hari atau 28 Iya, hari. betul, Pak. Kalau yang Sinopharm ini 21 hari atau 28 hari. Oh, lebih panjang ya? Iya, betul. Oke. Yang lainnya mirip. Mirip. Oke, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Sebelumnya kita break dulu sebentar dan akan kita lanjutkan pertanyaan berikutnya nanti. Stay tune, jangan lupa like and subscribe channel kita ya, Karetan TV tanpa spasi di Karetan TV. Rereangan Silih Rojong Salawe Salawasna. Coba live IG. Jadi listrik itu sudah. Naikin. Jangan anjing. Naikin. Waduh. Sudah kita
Ada desahan dong, desahan. Bunyi. Ini direkam deh. Jeritan. Jadi Coba gini guys, sedikit melenguh. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Ini makin seru Pak Isa, makin seru banget ini. Nah ini masih nyambung dengan vaksin-vaksin tadi Pak. Nah kalau orang yang sudah divaksin, saya sudah divaksin sudah 2 kali juga. Apakah ada peluang terpapar juga Pak oleh si penyakit yang memang sesuai dengan vaksin tersebut? Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa vaksin itu bukan segalanya. Jadi vaksin itu betul sangat bermanfaat, tapi ada 3 kondisi yang masih memungkinkan seseorang itu walaupun divaksin tapi masih bisa terkena. Mungkin di beberapa media massa ya. Kondisi pertama, dia divaksin tapi pada saat mau divaksin sebetulnya dia sudah kena atau OTG. Nah sehingga vaksin ini tidak menyebabkan dia sakit, tapi penyakitnya tadi udah keburu masuk duluan. Nah dia bisa terkena di sini. Yang kedua, dia divaksin tapi pembentukan kekebalan atau antibodinya belum optimal. Seperti kita ketahui, optimal pembentukan kekebalan itu vaksin pertama, berikutnya vaksin kedua sesuai jaraknya, berikutnya dihitung lagi kurang lebih 14 atau 28 hari setelah suntikan kedua. Barulah ini pembentukan antibodinya optimal. Jadi kalau di antara itu, ini pembentukan antibodinya masih belum optimal. Yang ketiga adalah suatu kondisi di mana sudah divaksin pertama sudah, yang kedua juga sudah lebih juga 14 hari itu 28 hari dari suntikan kedua, tapi kok masih ada yang kena. Nah ini bisa terjadi apabila keganasan dari virusnya ini memang lebih ganas dibandingkan dengan antibodi yang ada di dalam tubuhnya. Viral load-nya ini lebih banyak lagi, jadi ini masih memungkinkan. Namun yang bisa saya simpulkan dari berbagai penelitian bahwa mereka walaupun kondisi ketiga itu kalaupun terkena itu lebih ringan dibanding apabila tidak ada antibodi karena vaksin. Jadi vaksin masih tetap bisa membantu, artinya mereka yang sudah divaksin ada kemungkinan sama sekali nggak sakit bisa, atau kalaupun terkena sakit menjadi lebih ringan dan lebih cepat sembuh. Itulah. Oke. Nah ini Pak. Dan setiap orang setelah divaksin itu antibodinya juga berbeda ya Pak, yang dia bangun di dalam tubuh dia begitu? Berbeda-beda, tentunya berbeda-beda, tergantung respon dari tubuhnya dan antibodi dari masing-masing orang. Oh iya betul, ya itu yang kemarin saya tanya ke Isa, biasanya ada ukuran titer itu ya, karena saya terakhir divaksin itu saya bulan April Pak. Jadi sepertinya kalau sekarang udah mau Juni udah lewat dari masanya gitu ya, harusnya sih antibodinya udah harus lebih banyak gitu. Cuman memang ternyata berpengaruh juga ya kondisi badan kita terhadap pembentukan antibodi. Ya jadi memang betul ya vaksin ini membentuk antibodi dan setidaknya kita punya pertahanan gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada serangan juga mungkin nggak akan ini banget gitu ya para karena kita udah ada itunya. Jadi ya harusnya nanti semua orang divaksin ya teman-teman di rumah. Oke Pak, terus kita ada pertanyaan berikutnya ya. Nah kalau misalnya kita sudah divaksin nih, apa sih yang tidak boleh dilakukan kalau orang yang sudah divaksin gitu Pak? Ya, yang boleh dilakukan ini beraktivitas normal saja dan diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan. Betul, yang 5M. Itu penting sekali ya Pak ya, prokesnya ya. Itu. Yang tidak boleh dilakukan adalah melanggar protokol 5M. Jadi karena merasa saya sudah divaksin berarti saya kebal, terus bebas aja. Nah ini nggak boleh. Itu nggak boleh Pak. Ya, jadi 5M itu kan saya ingatkan kembali, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kenapa kok seperti itu? Karena kita harus menyayangi diri kita sendiri. Betul. Yang tadi dijelaskan di depan bahwa seseorang divaksin masih bisa terkena. Dan juga kita menyayangi orang yang di rumah. Jadi bisa saja virusnya nempel di kita, kitanya nggak apa-apa, tapi bisa orang di rumah ya bisa tertular. Ya karena virusnya sendiri itu dalam jangka waktu tertentu itu masih bisa bertahan hidup ya.
dalam waktu tertentu dan itu masih ada potensi menular ya, Iya, kepada betul. orang-orang terdekat kita. Ya betul Pak. Jadi teman-teman memang prokes itu nomor satu. Vaksin itu sebagai tambahan ya Pak ya. Betul. Sebagai tambahan agar tubuh kita lebih kuat karena mempunyai antibodi. Tapi prokes itu nomor satu. Jadi acara ini saja Pak, kita sebelum mulai udah dites ya kemarin karena menjaga agar jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tidak baik hasilnya. Dan kita tetap pakai masker, cuci tangan juga. Terus kita semua menjaga kondisi, kita jaga jarak dengan teman-teman. Jadi ini juga nggak ada penontonnya nih, penontonnya cuma kru-kru aja gitu. Tapi ini kita pengen berbagi sharing kepada teman-teman di rumah. Nah ini kita sedikit lagi ya Pak ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Apakah ada sanksi tertentu ketika orang misalnya tidak mau divaksin pada kondisi saat ini? Ya Mbak Elis. Jadi sebetulnya pemerintah memiliki perangkat untuk memberikan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana kepada seseorang yang tidak mau divaksin. Misalnya nih harus membiayai biaya kesehatan dirinya sendiri bila sakit kena COVID dan juga membiayai orang yang tertular dari dia. Ini sebetulnya ada perangkatnya. Namun saat ini pemerintah masih mengedepankan kegiatan yang bersifat edukasi dan persuasif, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Barangkali masyarakatnya belum paham. Nah ini yang diharapkan jadi tidak langsung kepada sanksi. Jadi saat ini upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat. Oke. Dan teman-teman di Bio Farma juga sudah divaksin pasti ya? Alhamdulillah pada akhirnya sudah. Akhirnya sudah. Kita pernah ngobrol-ngobrol, udah divaksin belum? Lah, gua udah divaksin, kamu yang kerja di Bio Farma malah belum divaksin. Ternyata ini Pak, pekerjaan memvaksin ini luar biasa ya Pak ya? Panjang sekali gitu ya. Betul. Dan menurut menurut informasi yang diterima oleh Bapak dan teman-teman di Bio Farma, berapa banyak sih yang harus divaksin masyarakat kita ini Pak se-Indonesia gitu? Ya tadi sesuai target pemerintah adalah 181,5 juta orang penduduk. Pak. Orang. Banyak banget ya Pak. Nah ini akan dikejar melalui vaksinasi program yang gratis Iya. maupun vaksinasi gotong royong. Gotong royong. Supaya terjadi percepatan pencapaian sasaran imunisasi tadi. Iya. Kira-kira dengan sekitar 180 juta ini berapa lama sih sebetulnya target dan rencana gitu? Perkiraan kalau tidak kekejar di akhir 2021 ini menyeberang di 2022. tahun 2022. Ya sebetulnya saya yakin pemerintah beserta jajarannya juga termasuk Bio Farma kan harus membantu persiapan obat-obatnya ya, materi vaksinnya dan perjuangan besar sebetulnya untuk membuat semua orang mau divaksin dan ketika sekarang vaksinnya ada pun tidak semua orang responnya baik gitu ya. Jadi saya juga mengajak teman-teman di rumah orang-orang yang ikut menonton acara bincang-bincang kali ini juga bersikap dan support lah bahwa vaksin ini memang salah satu langkah untuk mengatasi keadaan ini. Jadi kalau ada program vaksin jangan lupa didukung dan ikut karena kami semua sudah divaksin di sini. Jadi teman-teman semoga cepat dapat kesempatan untuk divaksin ya Pak ya karena itu juga sangat mendukung program ini ya Pak ya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya saya ingin tanya sama Bapak, jika sudah disuntik 2 kali, apakah harus ada suntik ulangan gitu? Nah, pertanyaan ini banyak disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah dan termasuk ke kami juga. Jadi saat ini masih dilakukan penelitian uji klinis fase 3 yang untuk membuktikan berapa titer antibodi rata-ratanya dan berapa lama ini bertahan. Itulah yang nanti akan membuat keputusan kapan ini harus diulang lagi. Apa 1 tahun, apa 2 tahun dan sebagainya. Ini memang masih seluruh dunia ini masih melakukan penelitian Uji, ya, yang lebih mendalam. Nah, posisinya bagaimana? Posisinya sekarang ini kelangkaan vaksin sehingga strategi yang diambil oleh Indonesia maupun negara-negara lain adalah bagaimana mengejar cakupan imunisasi. Bukan mengimunisasi booster mereka yang sudah divaksin. Yeah. Jadi strateginya yang logik sekarang ini adalah mereka yang sudah divaksin ya sudah dulu, yang belum ini harus diratakan mengejar yang 181,5 juta ini sehingga tercapai herd immunity yang diharapkan Betul ya, pemerintah. herd immunity. Jadi semua orang harusnya semua tervaksin dulu yang utama ya. Jadi kalau booster lah, kalau misalnya vaksin berikutnya kita akan menyesuaikan dengan kondisi dan juga tadi ujinya ya. Dari uji klinis. Ada satu yang saya ingat,
Waktu itu Pak Ridwan Kamil dan beberapa relawan itu pernah di uji gitu ya. Jadi dia ikut di vaksin yang awal-awal Uji itu. klinis. Uji klinis. Itu apa? Vaksin apa itu? Vaksin Sinovac. Oh. Vaksin Sinovac. Ketika awal-awal Yang awal. datang. Jadi uji klinis fase 3 itu. Yang di gitu. Bandung yang dilakukan oleh tim Prof. Kusnandi Rusmil dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Oh gitu. Ini sedikit agak sensitif pertanyaannya. Apakah vaksin ini ada efeknya, Pak? Efek samping maksudnya Iya, ya. betul. Oh, iya. Jadi efek samping yang sudah dilaporkan baik dari uji klinis maupun dari yang sudah disuntik itu sampai sejauh ini alhamdulillah itu bergerak antara efek samping ringan sampai sedang. Jadi ada misalkan disuntik jadi ada yang sedikit ngantuk atau kelelahan, merasa gitu ya. Ada yang ada panas, ada yang meriang, pegel-pegel, kemerahan, nah seperti itu. Tapi tidak semuanya ya. Sebagian melaporkan seperti itu. Dan katakanlah tidak ada yang efek samping yang sangat terlalu mengkhawatirkan. Artinya resiko efek samping ini memang ada, tapi manfaatnya jauh lebih besar ya. Ya, untuk memberi kekebalan kepada individu dan nanti kita harapkan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan saya termasuk salah satu yang kena efek itu, Pak. Ngantuk. Kalau itu memang begitu. Kenapa habis vaksin kok ngehem terus? Tapi gitu, rata-rata pengen melaporkan 1 sampai 2 hari itu sudah baik lagi. Iya, baik lagi. Jadi awal-awal aja Iya, ngantuknya betul, gitu. betul. Oh, oke. Nah, kita agak ngobrol keluar sedikit dari sini ya, Pak ya. Bio Farma itu ternyata memang produksi vaksin juga ya. Selain kalau sekarang ini lagi hype banget ya tentang COVID. Kalau vaksin yang lain yang diproduksi Bio Farma, kalau saya sih pernah ngerasain di vaksin influenza. Nah, itu dari Bio Farma juga ada ya. Ada, kita punya. Nah, vaksin-vaksin yang lain yang diproduksi, jadi kita sebenarnya udah punya produk dalam negeri ya, vaksin-vaksin itu walaupun kadang-kadang kalau ke rumah sakit nih waktu anak saya masih kecil-kecil divaksin, ternyata vaksinnya merek-merek luar kebanyakan dan mahal-mahal juga. Ternyata kita punya ya Pak, dan apa saja sih yang diproduksi di Bio Farma itu vaksinnya? Ya. Vaksin di Bio Farma itu ada yang untuk bayi dan balita, ada yang untuk orang dewasa juga. Ya untuk bayi ini sudah rutin dipesan oleh ya, Pak? pemerintah yang dikirimkan dari Bio Farma ke Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, nanti akhirnya ke puskesmas, sampai nanti rumah sakit itu yang menjalankan imunisasi rutin. Mulai dari BCG ini betul. Untuk mencegah keparahan penyakit TBC, terus hepatitis B untuk bayi, terus pentabio, pentabio itu mengandung 5 ya, difteri, pertusis, tetanus, kayak HIV, DPT gitu ya. Hemofilis influenza tipe B sama HIB kalau biasanya kita sebut ya. Hepatitis B ya. Jadi 5 penyakit ini bisa dicegah oleh vaksin satu vaksin. Terus MR itu measles dan rubella, campak dan rubella. Itu juga ada. Jadi vaksin-vaksin itu vaksin-vaksin itu beberapa tahun kemarin sempat ya maksudnya digalakan lagi ke anak-anak sekolah. Betul. Ya itu. Dan ternyata Bio Farma itu sudah bisa produksi sendiri ada. Ya Pak ya. Terus yang untuk dewasa juga ada tadi influenza. Ya, kita ada merek Fluvio sama yang hepatitis B untuk dewasa. Ini juga kita siapkan. Terus nanti ke depan memang Bio Farma juga nyiapkan untuk vaksin-vaksin yang lain dalam penelitian dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kira-kira di Indonesia ini yang sejenis Bio Farma ada lagi nggak sih Pak? Kayaknya saya baru dengarnya Bio Farma doang nih yang produksi begini-begini, dan ini besar banget dan adanya di Bandung. Bangga banget sih sebenarnya kalau saya sih orang Bandung. Yang berupa pabrik yang memproduksi sampai jadi produk itu hanya Bio Farma. Tapi kalau yang perwakilan dari perusahaan lain yang katakanlah dari negara-negara lain yang perwakilan pemasarannya, tapi pabriknya di luar negeri, di Perancis misalkan itu ada juga, atau dari Amerika ada juga, tapi mereka hanya bersifat mendistribusikan. Tidak ada pabrik yang bikin sendiri gitu ya. Yang pabrik membikin sampai saat ini baru Bio Farma. Dan ini BUMN ya Pak ya? BUMN. Oh ya, tenang pensiun ya. Saya mau ngobrol sama Isa dulu ya Pak ya. Nah, kalau kamu di bagian perhewanan ini selama COVID ini berpengaruh gak kinerja dan teman-teman di sana di tim hewan-hewan gitu?
pada prinsipnya sih kita di Bio Farma ya, karena dari arahan tetap dari pusat ya, Iya. dari Pak Masun sebagai tim tanggap darurat. Jadi Di Bio Farma sendiri ada tanggap darurat ya Pak Iya, ya? Karena ini tiba-tiba boom gitu ya Pak ya, Iya, jadi harus jadi, siaga gitu. Kita ya ini prinsip udah setahun sih larangan keluar kota, larangan apapun betul. sudah berlaku Untuk gitu semua ya. karyawan Untuk semua ya? karyawan. Jadi yang di hewan juga sama. Artinya kita harus tetap masuk. Iya. Ini yang mungkin agak Oh nggak work from home ya? yang nggak mungkin Oh, ngasih iya. makan, nggak mungkin dari rumah, Mati. nggak mungkin mencitnya dibawa ke rumah. Jadi harus Ini yang diurus di sana. yang berat di kita ini Iya. adalah kita harus tetap masuk, Iya. sementara ya kita harus jaga gitu. Iya. Ini yang kalau dibilang obrolan-obrolan santai di ini Iya. adalah bagaimana kita harus jaga, sebetulnya bukan ngejaga orang ini ya, kita yang harus dijaga. Jangan sampai kita terkena, karena kalau kita sampai kena, contoh misalkan tadi mau produksi vaksin, sebelum di launching, sebelum rilis itu harus diuji dulu di hewan. Iya. Kalau hewannya nggak ada gimana? Gitu. Iya betul. Kalau misalkan yang tadi produksinya Orangnya gitu. orangnya sakit, Iya. nggak bisa produksi, ya sementara kita ditunggu. Iya. Nah ini yang beban terhadap pekerjaan kita yang harus kita harus menjaga diri kita dan perusahaan. Kalau direktur kita bilangnya kita ini pahlawan negara ya Pak. Iya benar banget pahlawan negara banget Teman-teman deh. ini adalah pahlawan negara yang harus menyiapkan ini. Jadi itu yang walaupun pada prinsipnya kalau teman-teman saya apa sih ngurus hewan gitu ya. Iya. Tapi ya apapun kebanggaan di kita adalah bahwa dalam situasi ini adalah kita ini jadi pahlawan negara. Betul. Walaupun bukan hanya ya. Bukan hanya, itu jadi bagian yang penting gitu. Jadi walaupun kerjaan kita misalkan ngasih makan hewan, Iya. tapi ya itu menjadi pahlawan negara Karena gitu. hewan itu nanti jadi bagian penting dalam proses Iya, ya. betul. Dalam proses yang ternyata nanti akan mensupport ini dari timnya Bapak, dan ini manfaatnya tuh bukan cuma buat Bio Farma tapi buat kita loh, masyarakat umum dan Iya. teman-teman di rumah. Hargailah mereka yang bekerja keras ini gitu ya, dan apalagi kalau vaksinnya memang sudah bisa buat masyarakat, ayo segera divaksin. Dan Pak, ceritain dong sedikit tentang bagaimana teman-teman yang ada di dalam sana gitu ya, yang bekerja, dan biar masyarakat tahu bahwa mereka luar biasa bekerja dan hargai kerja keras mereka dengan kita yang mensupport gitu loh program-programnya gitu Pak. Gimana coba Pak di dalam sana? Jadi di Bio Farma itu kalau saya melihat itu semacam proses dari ujung ke ujung. Jadi semuanya itu menurut saya semua penting, tidak ada yang lebih penting. Mulai dari pengadaan, mereka-mereka yang bekerja dalam pengadaan barang, untuk pengadaan bahan baku, bahan-bahan kimia, mungkin pakan juga harus dilakukan proses pengadaan dulu. Habis itu bahan-bahan tadi masuk ke gudang, disimpan untuk nanti apabila diperlukan didistribusikan ke unit-unit. Teman-teman di gudang itu juga berpikir bagaimana stoknya ini supaya cukup dan seterusnya. Berikutnya teman-teman yang diproduksi, mereka bekerja keras mempersiapkan jadwalnya, melakukan eksekusi produksi mulai persiapan tahap produksi sampai sukses. Disupport oleh teman-teman yang bekerja di quality control. Quality control menguji tiap-tiap tahapan proses itu semuanya harus proper, harus baik, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga produknya dijamin bagus. Nah, teman-teman yang bekerja di quality control support oleh di hewan, ada teman-teman teknik ini yang memastikan gedung-gedungnya, peralatannya, semuanya Betul. dapat bekerja dengan baik, sehingga ini bisa dipastikan produknya ini bermutu dengan tinggi. Nah, berikutnya ada divisi quality assurance yang mengecek keseluruhan proses quality management system di Bio Farma, produksinya ini bagus. Setelah itu baru masuk ke distribusi dan pemasaran. Di pemasaran lah ini juga yang akan membantu proses-proses pendistribusian produk. Tentunya sebelum itu harus ada di regulatory affair dengan pihak Badan POM untuk rilis dari produk. Itu sudah, baru kami di pemasaran ini membantu mendistribusikan, ini jaga mutunya suhunya dijaga 2-8 pada saat penyimpanan, terus kami distribusikan melalui distributor yang ada itu sampai ke dinas kesehatan
provinsi, kabupaten, kota sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi itu rantainya semuanya itu Panjang banget ya, Ya, Pak ya. Itu prosesnya seperti seperti dari hilir mudik gitu ya, Betul. dari ujung ke ujung gitu. semuanya bekerja sama dengan solid. Itulah yang membuat berhasil. Tidak boleh ada satu rantai pun yang putus, lemah. iya, betul. Tidak boleh ada yang putus. Jadi ini memang ya seperti tadi, seperti mata rantai saling bersambung ya. Jadi harus ada sinkron gitu dari ujung sampai ujung, karena ketika ada yang miss satu mungkin akan mengganggu yang lain ya. Betul. Dan ini luar biasa. Dan benar Sa, ini teman-teman ini adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Karena memang kan coba ini sampai ke titik masyarakatnya itu perjalanannya panjang, dan maksudnya proses yang dilalui ini adalah memang untuk itu gitu loh, untuk masyarakat pada akhirnya. Betul. Dan teman-teman yang ada di Bio Farma dari ujung sampai ujung ini bekerjanya benar-benar yang harus di bidangnya masing-masing, tapi benar-benar harus maksimal. Dan seperti tadi saya lihat Bapak ada ISO berarti memang harus ada standar yang tepat gitu ya, yang betul sekali gitu ya. Dan luar biasa. Karyawan juga harus sehat, nggak boleh sakit. Betul itu, betul. Nggak boleh sakit, Dan nggak boleh tertular oleh keluarganya. Oleh karyawan juga harus dicek jaga, terus ya, dicek sehat terus semua. pasti semua harus dicek gitu, luar biasa. Dan pasti banyak sekali senior di sana yang mudah-mudahan belajar sama senior. Pokoknya semua harus sehat dan memang semua harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghasilkan yang luar biasa, manfaatnya banyak. Nah dari Isa juga dari Bapak coba sedikitlah informasi pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, untuk masyarakat yang nonton nih di channel ini. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan dari tim Bio Farma ini yang biar apa sih yang sudah dikerjakan di dalam juga teman-teman bisa tahu dan bisa menghargai, dan ajak teman-teman kita untuk bisa mensupport programnya ini gitu. Buat teman-teman yang prinsipnya kalau kita sudah bekerja dengan baik, sudah berusaha mendistribusikan vaksin COVID-19, yuk vaksin. Kalau memang sudah ada jadwalnya kita vaksin, jangan sampai apa yang kita kerjakan buat apa sih vaksin gitu. Jadi kita sudah mengerjakan itu. Banyak dibalik cerita dibalik vaksin ini yang cerita sedih dan apa-apanya itu banyak gitu ya. Jadi hargai juga yang sudah ini pemerintah juga sudah menyiapkan ini dengan baik. Kemudian kita berusaha untuk menghargai segala sesuatunya. Kalau memang ada jadwal vaksin, ya mending divaksin. Jangan ya. lupa ikut vaksin ya. Dari Pak Dokter bagaimana? Ya, saya 2 poin saja. Yang pertama, betul bahwa masyarakat silahkan apabila ada undangan vaksin, baik vaksin program maupun vaksin gotong royong, dimanfaatkan. Karena kesempatannya ini belum semua mendapatkan kesempatan. Betul. Nggak usah ragu-ragu. Karena apa? Prosesnya begitu panjang. Mulai penelitian pendahuluan, uji preklinis, uji klinis fase 1, 2, 3, review Badan POM dari segi safety, quality, efficacy, begitu ketat. Artinya seluruh vaksin yang ada di Indonesia apabila sudah mendapatkan emergency use authorization ini sudah oke, sudah aman. Silakan dimanfaatkan. Tidak semua seberuntung Bapak Ibu teman-teman sekalian yang mendapat undangan. Yang kedua, kalau sudah divaksin ini tidak boleh turun kendor prokesnya. Jadi harus tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Karena strategi pemerintah kita ini untuk menangani COVID itu adalah 5M, 3T, dan vaksinasi. Ini adalah strategi yang komplit, dan apabila kita semua mendukung, insya Allah ini kita sebagai bangsa bisa mengatasi permasalahan COVID di tanah air ini. Kita sama-sama berdoa dan berusaha. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah teman-teman di rumah jangan lupa ya,
vaksinasi ini adalah salah satu langkah yang sangat luar biasa untuk meredakan penyebaran pandemi saat ini. Jadi teman-teman kalau dapat undangan, dapat kesempatan untuk divaksin, segera divaksin, ikut, dan hargai pemerintah, hargai mereka-mereka juga yang bekerja di lapangan. Terima kasih Dr. Mahsun, terima kasih juga Isa yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan informasi seputar vaksin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Teman-teman tetap sehat dan selalu menjaga prokes dan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan acara kita hari ini sebelumnya kita sudah mengikuti antigen dan juga sudah menjaga prokes. Terima kasih buat tim yang sudah menyiapkan acara hari ini, terima kasih ya. Tidak lupa terima kasih kepada panitia reuni Perak Karetan 96 yang sudah bekerja keras beberapa bulan ini. Terima kasih kepada sponsor dan donatur yang sudah support rangkaian kegiatan reuni Perak Karetan 96. Terima kasih Dr. Mahsun, terima kasih juga Isa, terima kasih dari Bio Farma. Jangan lupa like and subscribe channel kita ya di Karetan TV tanpa spasi. Rereongan Silirojong, Salawe, Salawasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Mahatma Gandhi. Oi, Nonton Benar, nggak tadi? benar-benar. Wah, Nges nonton mah jadi apal gitu nya. ya, informatif sekali ya. Perjuangan yang bikin virus, bikin vaksin ini luar biasa ya pengorbanannya. Dan emang kayaknya memang mendingan langsung cari kesempatan lah nya. Orang Iya, dengan iya. cepat vaksin Ya, ada pemerintah juga nggak main-main atau mari kita lawan lah itu teh. pasti. Dan kita juga udah pengen segera udah hilang lah gitulah COVID-19 ini. Jadi biar kitanya juga bisa normal lagi nya punya. Iya, betul. Ya. Jangan lupa juga saksikan konten-konten yang lainnya di Karetan Bercerita dan di YouTube channel Karetan TV. kita terikat satu angkatan, kompak selamanya.